Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 39 Manajemen Transportasi Jalan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perilaku kolektif. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama Lydia Uli Silviana, notar 1902197. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Pardomo Jalarto, notar 1902283. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Nindya Anissa Dinasari, notar 1902042. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Nindya Yandiwangga, notar 1902146. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Ibu Penny Cahyani, SPSI MT. Sebelumnya, apa itu perilaku kolektif? Menurut Harton dan Han, perilaku kolektif ialah mobilisasi berlandaskan pandangan yang mendefinisikan kembali tindakan sosial. Namun, menurut Milgram dan Touch ialah suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif, tidak terorganisasi, serta hampir tidak bisa diduga sebelumnya. Proses kelanjutannya tidak terencana dan hanya tergantung pada stimulasi timbal balik yang muncul di kalangan para pelakunya. Maka, tujuan dari perilaku kolektif ini yaitu untuk menghilangkan rasa ketidakpuasan dan kecemasan. Dari penjelasan di atas, maka kita dapat menarik ciri-ciri dari perilaku kolektif. Yang pertama, dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Perilaku kolektif merupakan perilaku menyimpang, namun berbeda dengan perilaku menyimpang. Contohnya adalah tindakan pencurian. Hal ini merupakan perilaku yang menyimpang. Namun apabila dilakukan oleh seorang saja atau satu individu, maka tidak disebut sebagai perilaku kolektif. Berbeda cerita dengan contoh dari penjarahan tahun 98. Karena dilakukan oleh sekelompok orang, maka hal itu menjadi sebuah perilaku kolektif. Yang kedua, sebagai respon dari rangsangan masalah. Dapat dipicu oleh benda, ide, atau peristiwa. Saat kondisi penjarahan tahun 98, penjarahan ini dipicu oleh adanya krisis moneter yang membuat banyak masyarakat kecewa dan juga panik untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Yang ketiga bersifat insidental atau tidak rutin, yakni karena terjadinya spontan dan bersifat hanya sementara. Yang keempat bersifat spontanitas dan tidak terstruktur. Artinya, kerumunan tersebut tidaklah terorganisasi. Bisa mempunyai pimpinan namun tidak memiliki sistem pembagian kerja yang jelas. Meltzer memetakan 6 faktor yang menjadi penyebab perilaku kolektif. Yang pertama ada structural conduciveness atau pengkondusifan struktur sosial, di mana sebuah pemaksaan atas sebuah pola atau struktur baru dari pola atau struktur yang lama sebagai alat untuk melaksanakan tujuan tertentu penguasa. Selanjutnya ada structural strain atau ketegangan pada struktur sosial. Adalah sebuah keadaan di mana beberapa struktur sosial yang telah ada baik keberadaannya didasarkan atas agama, pendidikan, kekayaan, ataupun keturunan tidak lagi diakomodasikan pada berbagai kepentingannya. Yang ketiga ada growth and spread of a generalized belief atau muncul dan berkembangnya sebuah kepercayaan umum. Adalah sebuah kondisi di mana ada satu nilai sentral atau tujuan utama dalam masyarakat yang terbentuk ketika nilai-nilai tradisional hancur beserta tujuan-tujuannya. Yang keempat ada precipitating factor atau pencetus faktor, adalah suatu kondisi di mana tatanan sosial telah ambruk yang dibarengi dengan memudarnya nilai-nilai sosial. Yang kelima ada mobilization of participant for action
atau mobilisasi massa untuk melakukan tindakan. Adalah sebuah pola pengumpulan massa melalui konsolidasi ikatan-ikatan yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir ada the operation of social control atau pelaksanaan kontrol sosial. Adalah memudarnya kontrol terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak penguasa untuk mengantisipasi terjadinya sebuah gerakan perlawanan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk perilaku kolektif terbagi menjadi 4, yakni yang pertama adalah kerumunan, kedua propaganda, ketiga rumor, dan keempat opini publik. Kerumunan terbagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama adalah inconvenient aggregation atau kumpulan orang yang kurang menyenangkan, yang menjadikan kehadiran orang lain menjadi halangan terhadap tercapainya maksud dan tujuan seseorang. Contohnya adalah orang-orang yang sedang antri untuk menunggu karcis ataupun orang-orang yang sedang menunggu kedatangan bus. Lalu yang kedua terdapat panic cowards atau kumpulan orang-orang yang panik yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya ataupun bencana. Lalu terdapat spectator crowds atau kerumunan penonton yang terjadi karena ingin melihat sesuatu kejadian yang tidak direncanakan. Contohnya seringkali di jalan raya kita temui, apabila terjadi kecelakaan, maka banyak orang-orang yang berkerumun hanya untuk melihatnya. Lalu ada acting mobs, atau kerumunan yang bertindak emosional. Tujuannya adalah mencapai tujuan tertentu menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya adalah kerumunan protes ataupun unjuk rasa yang terjadi. Lalu immoral crowds, atau kerumunan yang merendahkan moral manusia. Contohnya adalah sekelompok orang yang mabuk-mabukan. Lalu propaganda, merupakan informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk membentuk suatu opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin mencapai tujuannya. Menggunakan media komunikasi dan dapat berupa pertemuan kelompok, serta penampilan dari public figure yang kadang menjadi senjata ampuh untuk propaganda. Saat ini, para pelaku politik seringkali menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan propaganda, untuk memberikan suatu pandangan ataupun menarik masyarakat untuk membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu isu. Lalu rumor, yakni suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan yang muncul dari satu orang kepada orang lain. Terjadi pada situasi di mana seringkali kekurangan informasi untuk membuat interpretasi yang lebih kompresif. Lalu ada opini publik, yakni sekelompok orang yang memiliki pendapat beda mengenai suatu hal dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya perbedaan pandangan dalam penetapan undang-undang tertentu ataupun hukuman mati atau pemilu. Hal-hal seperti ini di masyarakat seringkali menimbulkan pro dan kontra. Ada masyarakat yang setuju ataupun tidak. Inilah yang disebut dengan opini publik. Lalu terdapat bentuk dari penyimpangan perilaku kolektif. Yang pertama adalah tindak kenakalan. Kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang nakal suka melakukan hal yang dianggap berani dan keren, walaupun bagi masyarakat umum tindakan tersebut adalah bodoh, tidak berguna dan mengganggu. Contohnya adalah vandalisme berkelompok dan balapan liar. Yang kedua adalah tawuran. Pertemuan antara dua atau lebih kelompok yang sama-sama nakal mampu menimbulkan perkelahian di antara mereka di tempat umum, sehingga orang lain yang tidak bersalah banyak menjadi korban. Yang ketiga adalah tindak kejahatan berkelompok atau komplotan. Kelompok jenis ini suka melakukan tindakan kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan tindak kejahatannya, dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Contohnya adalah bajing loncat dan sindikat curanmor. Dan yang terakhir adalah penyimpangan budaya. Suatu bentuk ketidakmampuan seseorang menyerap budaya yang berlaku bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Contohnya adalah merayakan hari-hari besar negara lain di lingkungan tempat tinggal sekitar sendirian, serta syarat mas kawin yang tinggi. Sekian presentasi dari perilaku kolektif yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.